Coba jujur sama diri sendiri deh. Pernah nggak sih kamu lagi diem, tiba-tiba tangan kamu otomatis ngeraih HP? Bukan karena ada chat penting, bukan karena mau ngecek jadwal, tapi ya cuman pengen scroll aja gitu. Mungkin kamu ngerasa itu cuman suatu kebiasaan buruk yang sepele. But the truth is, itu sebenarnya bentuk kecanduan yang halus banget. Dan yang bikin serem, ini bukan soal kamu yang kurang disiplin atau emang dasarnya pemalas. It's literally your brain being hijacked. Ada satu senyawa kimia di kepala kita yang lagi narik kendalinya. Dan di video hari ini kita akan bongkar kenapa hal itu terjadi. Selama ini banyak dari kita yang udah salah paham. Mikir kalau dopamin itu cuma sekedar hormon bahagia yang keluar waktu kita lagi seneng atau kita dapat reward. Nah, padahal riset dari Andrew Haberman dan tim peneliti dari Stanford tuh nemuin fakta yang cukup menarik. Bahwa dopamin itu sebenarnya antisipasi. It's about the chase, not the reward. Dopamin itu ibarat mesin yang bilang, Mungkin setelah kita scroll sekali lagi, kita bakal nemu video lucu banget loh. nah, that's why meskipun kamu udah rebahan 2 jam dan udah scrolling tanpa henti, dan kamu gak nemu konten yang beneran bagus, kamu tetap gak bisa berhenti. Otak kamu terus-terusan nungguin the next big hitnya. Nah, dimana dulu tuh sistem ini dipakai buat nenek moyang supaya mereka semangat berburu makanan dan bertahan hidup. But now what? Sekarang, sistem ini justru dimanfaatin sama algoritma aplikasi buat bikin kita tetap nempel sama layar. Nah, ini bagian yang paling krusial. Setiap kali kamu dapet dopamin spike atau lonjakan dopamin yang gede banget dari scrolling TikTok, medsos, atau main game, otak kamu bakal lakuin penyesuaian. Nah, nanti otak anggap level setinggi itu adalah standar normal yang baru. Efek sampingnya, hal-hal produktif yang butuh usaha tapi level dopaminnya kecil, kayak baca buku, belajar hal baru atau olahraga, jadi kerasa hambar banget. It feels completely flat. Anna Len, sorry for my wrong pronunciation, intinya dia tuh seorang profesor dari Stanford, ngejelasin ini sebagai pleasure pain balance. Nah, kamu bayangin ada timbangan di otak kamu, pas kamu terus-terusan ngasih kesenangan instan yang berlebihan, timbangan bakal miring ke satu sisi. Nah, buat nyimbangin hal itu, otak kamu bakal narik timbangan ke arah sebaliknya. Entah itu rasa bosan atau gelisah, biar tetap stabil. Hasilnya, kamu jadi ngerasa gampang kosong dan ngerasa nggak semangat kalau nggak pegang HP. Maybe sebutannya bukan males ya guys, cuman kamu lagi ngalamin dopamine down regulation aja. Kabar baiknya, otak kita tuh fleksibel, atau sebutan kerennya tuh neuroplasticity. Kamu bisa ngereset sistem ini, dan supaya hal-hal biasa terasa lebih menyenangkan lagi. Nah, caranya tuh nggak boleh salah teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh bener-bener punya hiburan sama sekali. Tapi poinnya di sini adalah kita ngurangin dopamin instan buat sementara waktu. You need to give your brain a break. Guys, studi di JAMA Psychiatry nunjukin bahwa kalau kita ngurangin stimulasi yang berlebihan, sensitivitas reseptor dopamin kita bisa pulih lagi. Ini yang biasanya orang sebut sebagai dopamin detox. Konsepnya sederhana. Coba deh kamu 24-72 jam ke depan tanpa sosmed atau game. Di awal kamu pasti bakal bosen banget setengah mati dan pengen nyerah atau sakau. Tapi dengerin ini nih. Boredom is actually a sign of recovery. Itu tandanya otak kamu lagi proses kalibrasi ulang. Nah, biar nggak cuma teori aja nih, aku udah siapin 3 level latihan yang bisa kamu pilih sesuai level kesiapan kamu. Level 1, micro reset. Coba 2 jam pertama setelah bangun tidur, jangan sentuh HP sama sekali. No sosmed, no YouTube. Fokus aja sama morning routine kamu. And you will be surprised gimana fokus kamu bakal meningkat drastis selama seharian itu. Level 2, weekend detox. Pilih 1 hari aja di weekend buat kamu bener-bener digital free. Ganti HP kamu dengan aktivitas nyata. Entah itu baca buku fisik atau jalan kaki tanpa dengerin musik. Ini bener-bener cara ampuh buat refresh mental kamu. Level 3, hard reset. Ini benar-benar buat yang mau berubah total. Uninstall semua aplikasi hiburan yang bikin kamu kecanduan selama sebulan penuh. Banyak orang di komunitas self-improvement yang udah buktiin bahwa cara ini benar-benar ampuh buat ngerubah cara mereka menikmati hidup. At the end of the day, kamu harus sadar bahwa kamu tuh nggak kurang motivasi. Kamu emang lagi hidup di dunia yang emang didesain buat bikin kamu ketagihan. But now, you have the knowledge. Sekarang kamu udah tahu cara kerjanya. So, kendali di tangan kamu lagi. Oke, mungkin segitu dulu aja guys. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, coba share ke temen yang mungkin lagi di siklus yang sama. See you in my next video. Bye-bye.